summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Servis kereta. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Tinggi Olahraga Medan. Saya Novita Putri Ninduru dan NIM 24031072. Perkenalkan, nama saya Seperda Luku dengan NIM 24031085. Perkenalkan, nama saya M. Chandra Desena dengan NIM 24031068. Perkenalkan, nama saya Valen Aris Ramanda di Tengah dengan NIM 240379. Nama saya Pandai Kurniawan 2403. Nama saya Muhammad Abdul dan saya 24031067. Baik, di sini kami akan melakukan tugas observasi atau wawancara terkait mata kuliah Penjas Adaptif. Saksikan video kami. Ibu Rini Susanti bekerja di SLB Negeri Pembina tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan saya guru kelas 8 1C atau kelas 8 1 tunagrahita, dan saya di sini tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum tingkat SMP LB. Baik Ibu, terima kasih untuk perkenalan. Jika perkenalan juga kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama Ibu, apakah gejala atau ciri-ciri anak tunagrahita yang ada di sekolah ini? Ciri-ciri umumnya tentu pada saat awal masuk sekolah itu ya, kita kan melakukan asesmen nih ya terhadap anak-anak yang mau masuk sekolah. Nah, jadi baik tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA itu semuanya pada saat penerimaan siswa baru kita melakukan asesmen. Tentu ciri-ciri awalnya anak-anak tersebut adalah keterlambatan belajar. Namun tingkat keterlambatan belajarnya ini tentu saja itu berasal dari seberapa besar EQ yang mereka miliki. Nah, tentu ini kami berdasarkan data ya yang akurat dari psikolog. Jadi mereka itu membawa surat dari psikolog menerangkan berapa EQ yang mereka miliki dan mereka itu kategori apa? Apakah sedang apakah sedang, ringan, sedang ataupun berat. Dari data yang diperoleh dari tentu saja psikolog yang berkompeten untuk mengeluarkan seberapa besar EQ anak tersebut. Itu kalau kita lihat dari EQ-nya. Tapi kalau dari ciri-ciri fisiknya ya, kalau anak-anak tunagrahita ini kita bisa lihat dari kemampuan dia dari fisiknya ini ya, misalnya dari matanya ya, kemudian dari gaya bicaranya ya. Kalaupun dia punya bawaan dari fisiknya yang lain, misalnya gerakan-gerakan dari tangannya, nah itu semua merupakan ciri-ciri anak berkebutuhan khususnya tunagrahita. Jadi itu adalah ciri-cirinya ya Bu. Lanjut ya Bu. Jika anak tunagrahita mengalami tantrum, apa yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah? Nah, tentu kita pertama akan mengobservasi tantrumnya itu kenapa ya. Nah, tentu pada saat dia tantrum bukan kita lihati observasi bukan ya. Artinya begini, kita lihat anak ini tantrumnya itu mulai dari mana? Apakah dari rumah terbawa ke sekolah ataukah di rumah baik-baik aja kemudian di sekolah dia bermasalah. Nah, bermasalahnya dengan siapa? Dengan temannya kah? Ya, atau pada saat dia bermain di lapangan kah? Dan pada saat di kelas dia tantrum kah? Nah, jadi tentu saja kita pertama kali adalah mengobservasi kenapa anak ini tantrum, apa sebabnya. Nah, kemudian untuk meredakan ketantrumannya tersebut, tentu saja guru ini bisa melakukan beberapa trik-trik, misalnya membujuk, mengiming-imingi, ya, kemudian
kalau kita sudah tahu penyebab tantrumnya tersebut, apakah dengan temannya, kemudian kita pertemukan dengan temannya meminta maaf. Biasanya kalau tunagrahita ini tantrumnya itu tidak separah seperti anak autis. Ya, tentu dia ini masih bisa mengendalikan diri. Lain kalau autis tantrum kan dia udah di luar kendali dia sendiri. Kemudian kita juga selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa kita ya. Bahasanya anak-anak ini tantrum di rumah ini bagaimana perhatian orang tua, bagaimana makannya, bagaimana pola perilaku keluarga yang lain terhadap anak tersebut. Apakah di rumah dia sering dimarahi, sering dipukul, sering dibeda-bedakan. Nah, itu harus ada komunikasi kita dengan orang tua ya. Jadi kalau anak ini biasanya orang tua ini kan ada dua ini kalau pembedaannya. Ada dia diperlakukan sangat protektif, ada juga yang diperlakukan beda dengan saudara-saudaranya yang normal kan gitu. Nah, jadi di situ kita harus ada kerjasama dengan orang tua baik di rumah ya maupun di sekolah. Bagi Ibu selanjutnya, apakah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak-anak tunagrahita? Aktivitas fisiknya. Kalau aktivitas fisik ya, kalau kita di sekolah ini kan kita kan ada pelajaran PJOK ya, itu fisiknya lah ya. Kalau saya lihat mereka tuh pertama kalau pas pelajaran PJOK tuh lari dulu keliling ya. Kalau yang nggak sanggup lari boleh jalan. Nanti kalau udah nggak capek lari sebentar. Kemudian bisa saya tengok ya ada boce itu kan ada apanya ya. Nah, berjalan di atasnya itu untuk keseimbangan badan ya. Kemudian melempar bola untuk motorik tangannya. Namun pernah melakukan ini guru olahraga poli itu ya, poli. Nah, poli gini rupanya ada yang tangannya itu lemah gitu ya kan. Terus dia komplain di situ merasa sakit gitulah. Nah, jadi kita harus tahu juga siswa-siswa kita ini yang memiliki penyakit bawaan, apakah dia bisa melakukan itu atau tidak, itu pun harus tahu. Nah, jadi itu kalau dengan guru PJOK-nya. Kalau di kelas ya, kalau di kelas ini pembelajarannya juga kita harus tentu kita kan di kelas ini kan pembelajaran itu kan memang berdiferensiasi ya. Kalau anak umum baru kata-kata berdiferensiasi itu akhir-akhir ini aja baru muncul ya. Tapi kalau untuk anak disabilitas ya, bukan anak tunagrahita saja, itu kita dari awal dia sekolah kita sudah melakukan pelajaran itu, karena di dalam kelas itu tidak semua kemampuan anak-anak itu sama. Jadi yang satu sudah bisa komunikasi, yang satu belum, yang satu sudah bisa menulis, yang lain belum, yang satu sudah bisa mengenal huruf, yang lain belum. Nah, jadi itu beragam. Nah, jadi kita menghadapi anaknya itu pembelajaran individu akhirnya. Nah, itulah dia yang disebut dengan berdiferensiasi. Nah, jadi aktivitas anak ini kita harus juga memahami secara individu. Dia bisa apa, dia nggak bisa apa, fisik apa yang bisa, fisik apa yang nggak bisa. Jadi intinya aktivitas fisiknya itu dibeda-bedakan ya, ya sesuai kemampuan anaknya. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu, bagaimana kebijakan atau program sekolah dalam menangani dan mendampingi anak tunagrahita? Tentu saja tunagrahita kita kan sudah ada guru kelas ya. Ini kan kalau namanya SD, SMP, SMA, kalau dia namanya tunagrahita itu sebutannya dia guru kelas. Nah, jadi guru kelas ini selama anak ini di sekolah dia harus siap untuk mendampingi anak kelasnya kan gitu. Jadi walaupun misalnya pelajaran lain, misalnya olahraga atau pelajaran agama yang bidang studi, maka guru kelas ini juga harus memantau situasi kebutuhan dari anak tunagrahita tersebut. Jadi guru kelas ini tidak bisa melepaskan anak itu, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya dalam 1 tahun ini. Misalnya seperti saya kelas 81 tunagrahita ya kan. Nah, jadi aktivitas anak ini kita harus tahu. Nah, jadi misalnya mereka ini kan banyak belajar vokasi ya, ada 14 jam pelajaran untuk vokasi. Nah, kita harus mantau anak-anak ini. Nah, jadi hadirkah dia? Kalau nggak hadir kenapa? Nah, itu juga tanggung jawab dari guru kelasnya. Begitu juga pada saat jam istirahat ya, kebetulan saya ini kan SMP ya, anak-anak
anak-anak SMP kan masa-masa puber. Nah, dari di situ juga kita harus mengontrol situasi anak kita ini, karena memang yang sudah mulai mengenal suka perempuan dengan laki-laki. Nah, jadi kita harus waspada. Anak-anak seperti ini kan mereka nggak tahu kalau yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Mereka tuh pikir semuanya boleh gitu ya, karena kita lah yang menjelaskan ini. Kemudian saja kesulitan yang sering dialami seorang guru saat mengajar anak kesulitan. Kesulitannya kalau saya kesulitan saya itu anak tantrum. Sulitnya itu dalam artian tantrumnya itu juga lagi tantrum yang ngeri gitu. Ngeri maksudnya kan kayak ada nama saya satu si Aulia ini, kalau dia udah tantrum menjerit. Nah, menjerit jadi dia mengganggu ke semua. Ada memang beberapa siswa yang nggak merasa terganggu, ada juga yang merasa terganggu. Jadi kelas itu nggak bisa kondusif kalau dia sudah tantrum yang luar biasa sampai bisa lari. Tapi sih kita tantrum aja sih kalau saya kesulitannya. Dan terus bisa tantrum itu bagaimana kakak menenangkan ya? Iya, pokoknya kalau dia tantrum itu ya kita harus dekati dulu anaknya. Kita pasti kan udah tahu bagaimana mencari dia tidak nggak tantrum kan. Jadi memang harus difokuskan dulu ke kitanya. Fokuskan dulu, tenangkan. Harus ditenangkan. Difokuskan dulu, dia harus fokus dulu ke kita supaya dia bisa tenang. Karena kalau dia nggak fokus ke kita ya nggak bakal bisa tenang tantrumnya gitu kan. Sekian dari kasih sebelumnya, dan ada sedikit kalau saya ya, kalau guru lainnya izin foto boleh kak? Kebetulan saya juga sebagai wali, kalau tuanya saya dia setiap hari saya bawa dia nonton di sekolah. Jadi saya makannya sehat. Andreas ini makannya setia. Oh, nama saya Abdul Qadir Syahad, nama lengkap. Ya, Abdul Qadir Syahad. Kalau ini Andreas Setia. Ini Andreas Setia. Si laki yang berkenan juga karena kan gejala atau ciri-ciri anak saya gejala atau ciri-ciri anak sudah saya Gejalanya dia kan namanya anak itu kebutuhan khusus ya kan, jadi gejalanya ini nggak bisa dia dilepas. Iya, kalau dia dilepas ngambang. Jadi kita harus mendampingi pelajar. Gejalanya pada saat dia pulang kampung nanti dia pemikiran dan udah dimaafkan sampai lebaran nih Jaki. Lebaran ya Jaki. kalau lepas kendali kita sebagai manusia normal nggak bisa dari emosional kita harus membuktikan Bapak saya di situ. jadi sebagai anak kita sebagai wali kita harus memasukkan diri itu aja. Kalau pada saat dia mengalami kondisi seperti itu
Jadi kita harus dia meraih dia, melampau dia. Jadi kalau kita perintah seperti orang yang normal, dia akan terima. Dan pikirannya iya, makin melawan. Jadi kita harus kita harus melihat aspek dia. Bisa kembali lagi, balik lagi. Jadi siap-siap. Jadi enggak bisa semua kita harus kalau aku dia ini sebenarnya dia suka musik. Kalau lebaran yang namanya sekolah bilang kue. jadi nggak bisa kita memaksakan. Jadi kita harus melihat Makasih ya Pak dari atas. Bagaimana Bapak membantu Nabraita agar lebih mandiri dan menjadi di sekolah? Itu tergantung juga itu. Tidak semua wanita itu tapi ada seseorang itu bisa mandiri. Kalau kita ingin menunjang diri bisa mandiri, pelan-pelan kita harus menerapkan dan proses itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia misalnya musik, kita kasih alat musik, ya. Dia suka HP, kita kasih HP, gitu. Jadi nggak semua istilahnya perkembangan daripada jiwa dia itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bolong berapa? Pertanyaan terakhir Pak, Satu. apa saja tentang Jangan bolong lagi ya. pendamping? Nah, kalau kita tantangan yang paling berat, jika keinginan dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, pada saat itu dia akan mundur. Pada saat itu dia akan mundur. Jadi kita harus bisa apa yang dia inginkan itu yang bukan keinginan daripada keinginan orang tua. Iya, puasanya jangan sampai bolong lah. Kalau keinginan orang tua, pada saat itulah dia mundur. Iya, pentasnya. Baik dari sisi perlakuan ataupun perlakuan dia, ataupun cara berbicara dia, kepribadian dia. Jadi kita harus menelusuri apa yang dia inginkan sebenarnya. Sebagai wali yang sering saya bawa, Pentasnya ini udah salah ya. satu contoh. Kenapa anak yang seperti ini sama orang tuanya nggak mau nurut? Mir. Sama saya pamannya kandung, paling dulu. Ya seperti itu, istilahnya kita bisa menjiwai dia. Bukan istilahnya si anti jiwai orang tua, bukan. Orang tua harus menjiwai dari tua. Disuruh makan nggak mau makan ini, disuruh mandi sama bapaknya mama nggak mau. Tapi kalau udah pulang katanya kan, aku dulu pulang kok, datang ke rumahnya. Caranya itu, ya. Nah, pada saat itulah sebagai wali atau orang tua bisa menjiwai dari makanan berkebutuhan khusus itu ya disitulah pada saat itulah sebagai orang tua atau wali memberikan kebutuhan khusus itu ya sekitar daripada anak-anak itu paling menurut dia sama saya daripada sama orang tuanya itu perbedaannya padahal yang melihat orang tuanya kenapa sudah besar dia lebih sebenarnya cenderung ataupun lebih patuh sama tulangnya padahal sebagai wali ya karena saya bisa menjiwai dia apa yang saya istilahnya apa yang saya suruh dia mau tapi cara menyuruhnya itu harus kita tahu bagaimana. Bagaimana, Bir? Terima kasih untuk waktunya. Baik, sekian dari hasil video observasi atau wawancara kami. Banyak kekurangan kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Arigato.